تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang mulia, bersama-sama marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita selaku hambanya. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan hati berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya juga untuk pribadi. Mari kita berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk kita berupaya meningkatkan nilai dan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita jadikan takwa yang kokoh, iman yang kuat sebagai bekal hidup yang terbaik untuk kita menjalani roda-roda kehidupan yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, makhluk yang paling monumental di sisi Allah itu adalah manusia. Paling sempurna, dan memang Allah sengaja menciptakannya sempurna. Bahkan Allah mengakui bahwa manusia itu secara fisik dan kedudukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna, yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk malaikat, jin ataupun apalagi binatang. Maka ketika Allah ingin menyatakan hal yang sedemikian, Allah sampaikan firman-Nya kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling baik. Tidak sampai di situ, kedudukan manusia di hadapan Allah juga diberikan nilai mulia. Allah berfirman, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami telah memuliakan kedudukan manusia, lalu kemudian kami tempatkan mereka baik di daratan maupun di lautan, dan kami berikan rizki yang baik kepada mereka, serta kami tempatkan pada posisi yang paling unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bentuk yang indah dan sempurna serta kedudukan yang mulia di hadapan Allah itu masih dalam bentuk rekayasa Allah. Bagaimana sekarang manusia ketika sudah diciptakan dirinya dalam keadaan baik dan indah tersebut serta kedudukannya yang mulia, seharusnya bisa menjadikan dirinya pun menjadi makhluk yang baik dan menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah melalui proses yang harus ia kerjakan pada dirinya. Maka dengan demikian setiap manusia wajib mengupayakan
untuk melepas sifat-sifat buruk dalam diri manusia, lalu kemudian menanamkan dan menghiasi sifat-sifat baik pada dirinya, serta kemudian berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikejawantahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, wabil khusus kepada sesama manusia itu sendiri. Konsep yang sedemikian itu dinyatakan oleh para ahli sufi dan para ahli tazkiyatun nufus yang disebut dengan konsep takhalli, konsep tahalli, dan konsep tajalli. Upaya dari setiap manusia untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada pada manusia, sombong, riya, ta'ajub, dan lain sebagainya, adalah sifat-sifat yang menjadikan kerendahan pada manusia itu sendiri dan tidak menjadikan manusia menjadi baik, walaupun mungkin bentuknya sudah baik ataupun mungkin kedudukannya sudah baik. Namun karena memiliki sifat sombong, sifat riya, sifat ta'ajub, maka pada akhirnya nilai-nilai baik yang ada pada manusia akan menjadi rusak karena sifat-sifat yang ada di dalam non-fisiknya tersebut. Oleh karena itu, sifat-sifat yang harus dibuang inilah pada diri manusia harus dikerjakan oleh manusia itu sendiri, yang dalam konsep tazkiyatun nufus kita sebut sebagai takhalli, yaitu melepas sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Kemudian setelah mampu untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, sabar, qanaah, syukur, dan lain sebagainya, yang menjadikan manusia itu bertambah nilai baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemampuan menghilangkan dan melenyapkan sifat-sifat buruk, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan manusia kemampuan untuk merealisasi sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Allah untuk kemudian direalisasikan dalam kegiatan dan aktivitas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, maka orang yang sudah mampu melaksanakan takhalli dan tahalli, dia akan mampu dengan mudah memaafkan saudaranya yang berbuat salah. Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Pemberi anugerah, akan menganugerahkan sifat ini kepada manusia yang sudah melaksanakan pelepasan sifat buruknya dan menghiasi sifat baiknya untuk menjadi orang-orang yang penyayang, untuk menjadi orang-orang yang mampu memberi kepada sesama manusia. Maka apabila kita perhatikan, melepas sifat-sifat buruk ini merupakan sesuatu yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah banyak-banyak sombong atau takabur. Ini adalah satu sifat yang amat sangat buruk, yang apabila ada pada manusia pasti akan merusak kedudukan, kebaikan, dan kesempurnaan manusia itu sendiri. Kita sebagai manusia yang beriman, memiliki Al-Quran, memiliki hadis, mungkin belum pernah mendengar ada berita, ada ayat yang menyatakan bahwa iblis pernah berzina. Kita tidak pernah mendengar bahwa iblis pernah korupsi. Kita tidak pernah mendengar bahwa iblis pernah melakukan pembunuhan. Namun kenapa iblis di hadapan Allah dinilai kafir? Tidak ada lain adalah karena sifat buruk yang ada pada iblis tersebut, yaitu sifat sombong yang tak mampu dilepaskannya melalui kajian atau melalui takhallinya itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sujud kepada para malaikat dan juga kepada iblis, maka yang hanya mampu untuk melaksanakan sujud itu tidak lain hanyalah para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami memerintahkan kepada para malaikat dan juga iblis agar sujud kepada Adam, maka para malaikat berkenan untuk sujud sementara iblis tidak mau bersujud. Alasannya hanya karena enggan dan takabur, sehingga akhirnya ia menjadi orang-orang yang kafir. Kekafiran ini muncul bukan karena kemaksiatan,
bukan karena perbuatan buruk, tetapi karena kesombongan yang tak bisa dilepaskan dalam sifat iblis tersebut. Manakala kita memiliki satu sifat ini saja, maka sudah cukup kita berteman dengan iblis, sekelas dengan iblis, dan sulit bagi kita untuk kemudian akhirnya bisa melepas sifat-sifat buruk yang lainnya. Kita juga diminta untuk melaksanakan upaya membersihkan diri kita dengan berbagai macam sifat yang baik, yaitu yang disebut dengan at-tahalli, yang tidak ada lain adalah sebagai upaya untuk menghiasi dari kesempurnaan bentuk yang Allah telah berikan kepada kita, dan juga kesempurnaan kedudukan yang Allah telah berikan kepada kita. Maka dengan sifat-sifat yang baik tersebut yang Allah telah berikan kepada kita, kemudian kita berupaya kembali untuk memoles diri kita, mungkin dengan sifat sabar, dengan sifat qanaah, dengan sifat syukur dan lain sebagainya. Maka kedudukan yang mulia di hadapan Allah, bentuk fisik yang baik yang Allah telah ciptakan akan menjadi semakin indah dengan sifat-sifat yang baik yang kita lakukan melalui konsep tahalli ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berupaya untuk menciptakan secara sempurna, menempatkan manusia dalam posisi yang mulia, maka manusianya itulah yang seharusnya kemudian harus bergerak untuk mencopot segala sifat buruk yang ada pada dirinya. Kemudian ia harus menghiasi dirinya dengan yang baik, sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menganugerahkan sifat-sifat baik yang ada pada diri Tuhan untuk mampu dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang Allah tempuh untuk manusia mampu melaksanakan yang sedemikian itu tidak ada lain adalah melalui pelaksanaan ibadah. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita perhatikan diri kita diperintahkan untuk sujud, meletakkan kepala kita sederajat dan setingkat dengan anggota tubuh kita yang paling rendah. Kepala kita yang mungkin menjadi sumber kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya, senilai dan serendah kaki kita. Siapa orang yang hebat apabila kakinya senilai dengan kepalanya, atau kepalanya senilai dengan kakinya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk puasa, kita dijadikannya lapar. Siapa orang yang pantas diheboh-hebohkan, dibangga-banggakan, kalau ternyata pada diri orang tersebut masih memiliki kelaparan? Orang yang hebat mungkin adalah orang yang kaya, yang luar biasa, yang mungkin kalau dilihat dari porsi tubuhnya, perutnya gendut dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada hamba yang perutnya lapar, bagaimana dia bisa membusungkan dadanya sementara dia sendiri masih kelaparan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat mengajarkan kita untuk tawadhu, mengajarkan kita untuk tidak mau sombong, tidak boleh sombong. Melalui puasa kita diajarkan untuk lapar, supaya kita memandang kepada sesama manusia sebagaimana pandangan yang ada pada diri kita, bahwa sesungguhnya lapar dan kepala yang ada di bawah tersebut merupakan sesuatu yang tidak pantas untuk kemudian akhirnya disombong-sombongkan. Maka pada akhirnya ketika manusia mampu melaksanakan dan mencabut nilai-nilai buruk yang ada pada dirinya, serta menghiasi nilai-nilai baik yang ada pada dirinya, maka nanti akan muncul sifat-sifat ketuhanan. Allah yang Maha Pemberi Maaf, harus kita ikuti sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Siapa saja yang memberikan maaf dan memberikan kebaikan atau berlaku saleh, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya dia tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jika Allah disebut sebagai Arhamur Rahimin, jika Allah disebut sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita juga harus menerapkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada sesama manusia. Nabi menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah
kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini, maka niscaya kalian akan disayangi oleh orang-orang yang ada di langit. Kalau Allah Maha Pemberi, Allah memberikan rizki, Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan segala-galanya kepada manusia, maka setiap manusia yang telah menjalani ibadah seharusnya juga mampu memberi kepada sesamanya. Bahkan kemampuan manusia memberi kepada sesamanya ini bisa jadi akan bernilai lebih, bahkan bisa melampaui tingkat para malaikat al-muqarrabin. Pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dikatakan, in aradta an tasbiqal muqarrabin fasil man qata'aka wa a'ti amman haramaka wa'fu amman zalamaka. Wahai Ali bin Abi Thalib, jika kamu ingin melampaui kedudukan para malaikat al-muqarrabin, maka sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim tersebut. Kemudian berikanlah sesuatu yang baik kepada orang-orang yang tidak mau memberikan kepadamu, dan kemudian maafkanlah kepada orang-orang yang selalu berbuat salah kepadamu. Tiga sikap ini merupakan sebuah hasil daripada perilaku yang dilakukan oleh manusia dari awal melepas diri dari sifat-sifat yang buruk, kemudian mampu menghiasi dengan sifat-sifat yang baik. Maka ketika akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemampuan sifat-sifatnya yang ada pada diri Allah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia, maka kedudukan manusia akan jauh lebih hebat daripada para malaikatul muqarrabin, para malaikat yang kedudukannya sangat dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, menjelang datangnya bulan Ramadan dan kita masih ada di bulan Sya'ban sekarang ini, marilah kita berupaya untuk sekuat tenaga kita melakukan ibadah-ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu salat, puasa, membaca Al-Quran, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia sebagai upaya untuk merealisasikan sifat-sifat baik yang ada pada diri Allah. Namun semuanya itu hendaknya kita harus mengawali dulu dengan cara melenyapkan nilai-nilai sifat buruk yang ada pada diri kita. Insya Allah setiap pribadi akan tahu apa keburukan yang ada pada diri masing-masing. Maka tekanlah atau hilangkanlah sifat buruk tersebut sambil berupaya untuk melakukan tindakan tahalli, yaitu melakukan tindakan-tindakan untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Dengan cara sedemikian, maka diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menganugerahkan dan melimpahkan serta memberikan ilmunya serta sifat-sifatnya yang ada pada dirinya untuk kemudian kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita menuju jalan yang terbaik, sehingga pada akhirnya, pada saatnya nanti kita ketemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkenan memberikan kita kedudukan yang terbaik pula di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsana ma jarat bihil lisan kalamuhu ta'ala dzil fadli wal ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yattakhidh sahibatan wa la walad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت الله وفرجه الله. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.